creative thinking in business. Satu topik yang sangat menarik, satu topik yang sangat bermanfaat untuk Anda semua, siapapun Anda dan apapun industri yang sedang Anda jalanin. Apakah saat ini Anda berada di industri jasa, atau Anda saat ini berada di industri non-jasa, saat ini Anda di posisi sebagai seorang karyawan profesional atau sebagai seorang wirausaha, tetap saja yang namanya creative thinking itu sangat dibutuhkan. Creative thinking in business, bagaimana kita membuat supaya aktivitas-aktivitas di bisnis kita itu bisa kita kreasikan, bisa kita jalankan, bisa kita optimalkan dengan sisi-sisi kreatif yang kita miliki. Apa yang menjadi goal kita pagi hari ini, Bapak Ibu? Kita bertemu tidak lama, 1,5 kemudian sampai dengan 2 jam, kita akan pelajari 3 kemampuan ini. Yang pertama adalah tentang creative thinking. Apa itu creative thinking, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan creative thinking, apa yang menjadi hambatan dari proses kreatif, kemudian apa yang bisa menstimulus proses kreatif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami 4 basic creative skills, jadi memahami 4 keterampilan dasar kreativitas. Nanti kita akan mempelajari apa itu otak atau pikiran divergen, apa itu otak atau pikiran konvergen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan sedikit mempelajari tentang creativity tools. Nanti saya akan sharingkan tiga tools kreativitas yang saya banyak gunakan juga pada saat proses consulting, kemudian juga pada saat proses coaching, pada saat proses training dengan klien-klien yang saya sebutkan tadi. Nah, saya akan berikan waktu 1 menit, Anda bisa menulis sendiri di kertas atau kemudian di handphone, di gadget yang Anda miliki. Tuliskan 3 masalah yang Anda hadapi selama 6 bulan terakhir. Anda boleh tuliskan di situ ya, karena mau nggak mau kreativitas kita akan mudah sekali terpancing pada saat kita punya sebuah masalah atau kita punya sebuah problem. Silakan Anda tuliskan terlebih dahulu. Apa 3 masalah yang Anda hadapi selama 3 bulan terakhir? Apapun itu, bisa masalah secara personal maupun masalah secara profesional, bisa masalah di rumah maupun masalah di tempat kerja, Anda boleh tuliskan di situ. Nah, kalau sudah, saya akan kembali ke slide saya. Kenapa saya membutuhkan hal itu? Karena masalah itu akan memudahkan kita, akan mendorong kita untuk menemukan kreativitas. Nah, ini yang menariknya dari proses kreatif adalah ternyata masalah itu mendorong kita untuk bisa lebih kreatif. Karena definisi dari masalah itu sendiri adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak. Kalau saya punya masalah keuangan, berarti sebenarnya saya terdorong untuk bertindak mengatasi masalah keuangan tersebut. Kalau saya punya masalah di pekerjaan, berarti saya terdorong untuk mengatasi masalah di pekerjaan tersebut. Jadi masalah adalah sesuatu yang mendorong kita, mempush kita, men-trigger kita untuk melakukan sesuatu. Maka kalau orang-orang di luar sana mengatakan, saya tidak punya masalah Pak, saya tidak punya masalah Coach. Nah ini perlu kita pertanyakan nih. Jangan-jangan justru di situ masalahnya. Mereka bermasalah karena mereka tidak bisa mendefinisikan masalahnya. Jadi ada masalah di keluarga, kita menjadi lebih kreatif dalam mengelola kehidupan keluarga. Ada masalah di kantor, kita menjadi lebih kreatif dalam mengelola kehidupan di kantor, dan lain sebagainya. Yang menarik Bapak Ibu dan teman-teman, sepanjang sejarah peradaban manusia, kapanpun itu, dari era berapapun, ternyata mereka menghadapi banyak sekali masalah. Di era berburu, tentu saja mereka menghadapi masalah menghadapi binatang buas, kemudian bagaimana caranya mencari makan. Kemudian di era bertani, mereka menghadapi masalah bagaimana caranya menemukan tanah yang tepat, bagaimana caranya membaca iklim, bagaimana caranya membaca cuaca. Mereka punya masalah di situ, dan itu mendorong mereka untuk kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian di era industri, sering kalau di era industri ini orang kemudian menyebutnya sebagai industri 1.0 ya, industri 1.0 yang pertama adalah bagaimana menciptakan barang yang lebih cepat lagi, lebih banyak kemudian lebih cepat. Itu mulai di situ. Dan di era internet kemudian ada juga hal-hal di mana kita bisa merangkum informasi secara lebih banyak lagi dengan lebih cepat, dengan lebih besar lagi. Kemudian juga di era digital kita juga menghadapi hal-hal yang sama ya. Bagaimana kita bisa mengelola semua informasi itu dengan cepat. Dan di era artificial intelligence tentu saja lebih besar lagi tantangan-tantangan yang dimiliki oleh umat manusia, termasuk juga yang dimiliki oleh kita sendiri, yaitu bagaimana kita lebih kreatif. Karena apa? Informasi-informasi itu bermunculan dengan semakin banyaknya. Yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu, di era manapun dalam peradaban manusia, proses-proses kreatif itu
perlu dipicu, perlu ditumbuhkan, perlu didorong. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau di era modern ini lebih sulit daripada di era lampau, enggak juga. Karena apa? Masing-masing era itu punya tantangannya sendiri. Tantangan-tantangan di masing-masing era itulah yang membuat proses kreativitas manusia itu muncul tanpa henti. Nah, mari kita masuk ke dalam apa itu kreativitas, apa yang disebut sebagai kreativitas. Dan di luar sana banyak sekali pemahaman tentang kreativitas, kemudian banyak sekali pengertian-pengertian tentang kreativitas, dan itu bisa muncul bermacam-macam. Dan pagi hari ini, saya mendefinisikan dua hal tentang kreativitas, dan itu kalau dirangkum dalam satu kalimat adalah creativity is athletic of the mind. Jadi bagaimana kreativitas itu adalah aktivitas olahraga dari otak kita. Kreativitas itu adalah aktivitas atletik dari otak kita. Kreativitas itu adalah aktivitas yang bergerak dari benak kita. Maka Bapak Ibu teman-teman, selama Anda punya pikiran yang terus bergerak, selama Anda punya otak yang terus bekerja, sebenarnya Anda punya modal yang sangat besar untuk menjadi kreatif. Karena creativity is the athletic of the mind. Jadi Anda bisa punya pola pikir untuk lebih kreatif dengan terus menggerakkan pemikiran Anda, dengan terus menggerakkan benak yang Anda punyai. Maka secara definisi, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sudut pandang yang baru dan berbeda pada suatu subjek. Pada saat saya memandang sebuah subjek dari arah timur misalnya, sederhananya kreativitas adalah apa yang bisa saya lakukan pada saat saya memandang sebuah subjek itu dari arah yang berbeda, dari arah barat, dari arah utara, dari arah selatan, tapi bukan sekedar dari arah timur. Kemudian kemampuan saya untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau awalnya saya bisa menghasilkan produk atau misalnya sebuah mesin dengan output misalnya 1 jamnya 100 unit per jam, kemudian saya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, 1 jamnya misalnya 200 unit per jam. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kreativitas sebenarnya. Nah, di sisi lain kreativitas juga merupakan pola pikir baru. Maka tadi disebutkan creativity is the athletic of the mind. Kemudian tidak hanya pola pikir baru, tapi kemudian juga sikap baru. Dan tidak hanya sikap baru, tapi juga sebuah keterampilan berpikir baru yang merombak pola-pola lama. Jadi pada saat saya punya pola pikir yang baru, pada saat saya punya sikap baru, pada saat saya punya keterampilan berpikir baru yang merombak pola-pola lama, pola pikir lama, sikap lama, kemudian keterampilan lama, di titik itulah sebenarnya Anda kreatif. Dan kita semua punya peluang-peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif dengan lebih mudah. Nah, ini salah satu leader favorit saya, Bapak Ibu, maka kemudian di bahasan apapun selalu saya bawa, dan yang menarik adalah Mahatma Gandhi, bapak bangsanya orang India, itu ternyata punya definisi tentang kreativitas. Kreativitas itu berarti adalah kita melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang baru. Kita menemukan cara-cara kreatif untuk melawan kekerasan. Jadi kalau kekerasan itu cuma dilawan dengan kekerasan, ya itu biasa. Katanya Gandhi, itu orang yang malas berpikir. Tetapi kalau kekerasan itu dilawan dengan cara lain yang lebih kreatif untuk menghadapi kekerasan itu, maka disitulah kita sebagai manusia mengembangkan diri kita. Dan seperti yang Anda ketahui, kemudian Gandhi menemukan metode untuk melawan kekerasan pada saat penjajahan Inggris di India, yaitu ada satyagraha. Satyagraha sendiri terjemahan bebasnya adalah jiwa yang selalu bergerak atau pemikiran yang selalu bertumbuh, seperti itu. Kemudian juga ada juga ahimsa, ya, kalau ahimsa adalah anti kekerasan. Jadi Gandhi melawan kekerasan dengan sebuah metode yang disebut sebagai anti kekerasan. Di titik itulah Gandhi menemukan cara-cara kreatif untuk melawan kekerasan, cara-cara kreatif untuk melawan ketidakadilan. Jadi kalau keras dilawan keras itu biasa, itu orang yang tidak kreatif. Tidak adil dilawan tidak adil, itu juga biasa. Tapi bagaimana caranya kita menemukan cara-cara kreatif untuk melawan kekerasan, atau bagaimana kita menemukan cara-cara kreatif untuk melawan ketidakadilan. Itu tantangan yang diberikan oleh seorang Mahatma Gandhi.